Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coaching dan coachnya. Dalam hal ini bersama saya Agung Gumilan dari SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Saya Dede Winingsih dari SMA Negeri 1 Sukatani. Dan saya Muhammad Surur dari SDN Pantai Mekar 01 Muara Gembong. Untuk itu, selamat menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, Bapak pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai-nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Bapak sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan tanggapan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah presensi. Yang selanjutnya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bisa disampaikan kepada coaching itu. Ya, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan kompetensi saya secara spesifik yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sih. Ya, baik. Kemudian terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan itu nantinya coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sih. Baik, demikian dulu ya Pak ya. Untuk praobservasi kali ini, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Silakan. Baik Pak Surut, saya teman-teman nih ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya sama Pak Surut. Ada yang ingin disampaikan kepada saya nih. Tapi mungkin kita tidak punya banyak waktu ya Pak ya. Mudah-mudahan cukuplah tadi ya kita ngobrol-ngobrol. Apa nih yang mau disampaikan ini? Ya, baik Pak, terkait rekan-rekan sekolah Pak ya, saya perhatikan itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam cara penyampaian materi di kelas Pak. Yang saya lihat itu teman-teman masih menggunakan metode konvensional, yaitu biasanya berupa ceramah dan juga seperti yang lama gitu Pak, cara metodenya. Padahal kan kita tahu bersama ya Pak, sekarang itu zaman semakin canggih, teknologi juga
bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran dan juga tantangan semakin besar. Jadi yang saya inginkan itu guru-guru itu bisa mempunyai atau berkembang Pak. Nah di sekolah saya ini kebanyakan itu guru-guru tidak mau, jadi mengandalkan metode yang lama seperti itu Pak. Jadi sehingga pembelajaran jadi kurang variatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, ya berarti ini yang jadi permasalahan Pak Suruh yang menjadi permasalahan pembelajaran sih dari rekan-rekan gurunya ini yang kurang bervariatif. Begitu pun juga dengan media ataupun dengan model pembelajaran yang masih menggunakan model lama kayak gitu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Pak di sekolah saya, yaitu khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke, jadi yang Bapak harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya? Ya kira-kira perubahan apa ya yang ingin Bapak dapatkan? Yang saya ingin dapatkan itu perubahan dalam hal penyampaian metode, model, dan media pembelajaran Pak yang lebih bervariasi. Misalnya menggunakan aplikasi yang sekarang sedang viral itu Pak, kayak misalnya kayak seperti Inquisitis dan juga yang marak yang bisa digunakan, contohnya kayak membuat slide presentasi atau PowerPoint dan juga Canva gitu Pak. Nah, daripada yang mengandalkan metode ceramah itu sehingga pembelajarannya lebih bervariasi. Ya, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi baik itu dari metode, baik itu dari model, atau yang dari bisa dikatakan kondisi yang ideal ya, yang seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, kalau dikatakanlah kita ini nilai kelas 10 nih Pak ya, kira-kira di sekolah Bapak sekarang levelnya dapat level berapa seperti itu? Kalau di sekolah saya itu kira-kira untuk saat ini Pak ya, itu ada di level 5 Pak. Jadi kebanyakan itu masih ada yang guru-guru senior gitu Pak, yang belum mau menghadapi perubahan tersebut Pak. Oke, kalau tadi Pak Suruh menyampaikan di level 5 nih ya sekarang ya, sekolah Pak Suruh tadi yang sudah digambarkan. Nah, kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa kira-kira kalau misalnya dari level tadi yang sudah kita sampai level 10 ya, sehingga dikatakan nantinya ada perubahan di sekolah Bapak? Level yang saya ingin tingkatkan itu dari level 5 yang saya tadi bayangkan itu mungkin bisa dinaikkan ke level 7 Pak, karena sepertinya memang agak sulit untuk meningkatkan lebih tinggi lagi karena tadi yang saya katakan masih banyak guru-guru senior gitu Pak, yang belum mau melakukan perubahan. Oke, tadi disampaikan itu dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Yang kira-kira nih yang Pak Suruh akan lakukan usahanya ya dari level 5 ke level 7 itu menciptakan perubahan tersebut gimana? Sebenarnya itu saya masih memikirkan itu Pak, jadi apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Jadi itu saya bisa membuat kayak semacam kegiatan mentoring Pak, atau pendampingan individu. Jadi antara saya dan rekan guru bisa melakukan secara face to face atau tatap muka gitu Pak, dan bergantian seperti itu Pak. Oke, nah untuk mentoring nanti ya Pak ya, akan bicarakan mentoring atau pendampingan lah ya. Kira-kira selain itu ada strategi yang mungkin terlintas dari Bapak yang bisa diterapkan dan atau bisa kan nanti menyampaikan ke teman-temannya supaya dengan penyampaian tersebut nyaman gitu teman-teman mendengarkannya. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah
dan juga lokasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau dengan workshop seperti itu Pak. Dan tujuannya yang tadi itu untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi dan pembelajaran sehingga pembelajaran itu bervariasi Pak. Oke, berarti ini Pak Suruh sekarang ini sudah tadi ingin merencanakan tentang teori, pendampingan, atau pelatihan workshop. Nah dari 3 hari ini kira-kira untuk saat ini nih, lebih nyaman atau lebih cepat yang ingin direalisasikan oleh Pak Suruh, kira-kira yang mana Pak? Yang cepat untuk saat ini sepertinya mentoring Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang dan juga waktu harus kita kondisikan dan juga kemudian Pak ada biaya juga yang besar. Kita juga harus mencari narasumber yang berkompeten seperti itu Pak. Jadi untuk saat ini kira-kira yang dapat dilakukan secara nyaman untuk rekan sejauh itu dilakukannya dengan cara mentoring Pak. Oh, berarti mentoring nih kegiatannya ya? Iya. Nah, kalau mentoring kegiatannya, kira-kira nih Pak yang memerlukan support atau bantuan ya, siapa kan nanti yang bantuan dan mungkin bantuan seperti apa? Nanti saya juga akan minta bantuan kepada teman-teman guru atau rekan sejawat yang memang ahli dalam bidang IT atau juga ada guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariasi sehingga kita dapat berkolaborasi seperti itu Pak. Oke, berarti nanti Pak Suruh nih akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak? Dan dengan rekan-rekan jawaban nih ya kan? Nah kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan merealisasikan mentoring ini? Insya Allah Pak secepatnya mungkin minggu depan akan saya langsung realisasikan. Saya akan mencoba dalam minggu ini untuk berkoordinasi dulu Pak dengan rekan sejawat yang tadi ahli IT dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah sehingga kegiatan mentoring tersebut dapat berjalan dengan baik Pak. Oke, siap. Pak Suruh nih dari percakapan kita hari ini sebenarnya apa yang sudah kita dapatkan? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran Pak tentang untuk mendapatkan perubahan di sekolah saya tadi dengan cara kegiatan mentoring Pak. Jadi kemudian dibantu dengan teman guru yang memang ahli di dalam bidang IT tersebut Pak. Oke, berarti alhamdulillah ini sudah ada gambaran ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan sekolah kita untuk pembelajaran yang lebih variatif. Baik, kalau begitu nanti saya tunggu nih ya kabarnya, saya tunggu lagi cerita-ceritanya ke depannya sudah dilakukan seperti apa. Mungkin untuk itu percakapan kali ini saya cukupkan ya Pak Surya ya. Mudah-mudahan dengan mentoring dan kolaborasi yang sudah Bapak rencanakan dengan teman-teman kolaborasinya bisa berjalan. Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah saya hadapi Pak. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan bagi sekolah saya. Ya mungkin nanti sama-sama nih Pak Surur yang sudah berkomunikasi menceritakan masalahnya, ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang ingin diceritakan ya langsung aja hubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di kesempatan lain, ya mudah-mudahan bisa berjalan sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Surur. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan Bapak?
Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta sendiri yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, sehingga dengan alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga Bapak menemukan Pak Sudo menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Paling juga kompetensi yang ingin saya lakukan atau ingin dikembangkan yaitu lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya. Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.